Pupuk Indonesia berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk melalui berbagai program efisiensi hingga pengembangan proyek baru. Gangguan pasokan bahan baku pupuk impor akibat perang kini telah ditangani dengan baik dengan mencari alternatif dari negara lain selain Rusia dan Belarusia. Di sisi lain, pupuk Indonesia mampu memanfaatkan ceruk pasar yang pasokan pupuknya terganggu akibat perang Rusia. Berbagai langkah ini sukses membuat kinerja pupuk Indonesia kian cemerlang di semester 1 tahun ini. Berikut wawancara eksklusif saya bersama dengan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi. Anda menyaksikan BUMN Performance Report 2023 bersama saya, Andi Syalini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bapak Rahmat Pribadi. Halo Pak Rahmat, apa kabarnya? Baik, apa kabar Mas Sasa? Baik Pak Rahmat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNBC Indonesia. Dengan senang hati. Pak Rahmat, di tengah dinamika geopolitik dan juga adanya fenomena El Nino yang dikhawatirkan membuat gangguan di supply chain bahan pangan, seperti apa realisasi produksi dan juga penjualan pupuk Indonesia hingga semester pertama tahun ini? Ya pertama begini Mbak Sasa, pupuk Indonesia itu memang mempunyai peran yang sangat penting. Kita di Indonesia ini sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional, karena tidak mungkin pertanian tanpa pupuk. Dan kita tidak hanya sebagai penopang ketahanan pangan nasional, tapi karena kita ini a global player, size kita yang sangat besar, kita itu juga menopang ketahanan pangan regional. Nah dari situ tentu tantangan-tantangan yang tadi Mbak sebutkan, El Nino dan seterusnya menjadi perhatian kami. Tapi sebagai penopang ketahanan pangan nasional atau regional, yang kita jaga adalah produksi kita. Produksi kita ini alhamdulillah hingga semester 1 sudah mencapai 6 juta ton. Dengan volume 6 juta ton itu, kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga bisa mengekspor. Sehingga fungsi kita menjaga ketersediaan pupuk dalam negeri sebagai bagian tugas utama pupuk Indonesia untuk menopang ketahanan pangan nasional bisa kita laksanakan. Di saat yang sama, kita sebagai warga negara global, kita juga memberikan fungsi kontribusi yang luar biasa dengan melakukan ekspor pupuk. Tentu ekspor itu kita lakukan setelah kebutuhan dalam negeri kita penuhin. Jadi itulah kira-kira semester 1 yang sudah terjadi. Kita cukup confident dengan apa yang sudah kita lakukan di semester 1, kinerja produksi maupun penjualan, alhamdulillah mencapai apa yang kita targetkan. Sejauh ini di mana saja Pak produksinya? Kita di Pupuk Indonesia ini mempunyai 5 pabrik pupuk atau perusahaan pupuk di bawah supervisi kita. Itu yang pertama ada di Aceh, namanya Pupuk Iskandar Muda. Kemudian ada di Palembang, namanya Pupuk Pusri. Kemudian ada di Cikampek, Jawa Barat, itu namanya Pupuk Kujang. Kemudian ada di Jawa Timur, di Kota Gresik, namanya Petrokimia Gresik. Dan ada juga perusahaan kita di Kalimantan Timur, namanya Pupuk Kalimantan Timur. Itu adalah basis manufacturing hub kita di situ. Nah, untuk mengamankan pasokan bahan pangan, apa saja upaya pupuk Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksinya? Banyak yang sudah kita lakukan. Tentu satu adalah kita dalam jangka panjang kita akan meningkatkan kapasitas terpasang kita. Kita mempunyai beberapa proyek yang sekarang sedang berjalan. Di Pusri ada pabrik Pusri 3B yang itu kita akan segera laksanakan. Insya Allah pada akhir tahun ini kita akan melakukan groundbreaking. Itu untuk daerah Sumatera dan sekitarnya. Ada satu pabrik untuk menggantikan sebenarnya pabrik yang sudah tua. Kemudian ada pabrik yang sedang kita bangun, itu sedang dalam proses pembangunan, itu ada di Papua Barat. Itu adalah 2 program atau 2 proyek besar pengembangan pupuk Indonesia yang saat ini kita sedang jalani. Tentu ada beberapa proyek-proyek yang skalanya lebih kecil. Ada di di Petrokimia Gresik, ada pembangunan
pabrik NPK, kemudian kita juga sedang merencanakan ada pembangunan pabrik NPK di Cikampek, di Pupuk Kujang. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan, karena begini, kami diingatkan betul oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, sebagai sebuah BUMN, itu tidak bisa hanya fokus pada fungsi korporasi. Tapi keberadaan kita tentu harus selaras sejalan dengan tujuan strategis pembangunan nasional. Ketahanan pangan itu menjadi hal yang sangat pokok, karena bicara pangan itu soal mati hidupnya sebuah bangsa. Dan beliau mengingatkan betul, dengan pertumbuhan penduduk, dengan berbagai intensifikasi pertanian, konsumsi pupuk akan naik. Dan Pupuk Indonesia menyelaraskan itu, sehingga kita juga mempunyai program untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, itulah yang terus diingatkan kepada kami bahwa korporasi, fungsi korporasi sebagai perusahaan yes, tapi sebagai BUMN menopang pencapaian tujuan pembangunan, tujuan strategis pembangunan nasional itu penting. Itu yang selalu diingatkan ke kami oleh Pak Menteri BUMN. Terkait dengan urgensi ketahanan pangan, kita tahu beberapa waktu lalu terjadi kelangkaan pupuk, bahkan harganya melonjak tinggi karena adanya perang Rusia-Ukraina, dan bahkan hingga saat ini belum berakhir nih Pak. Bagaimana upaya pupuk Indonesia untuk mengamankan bahan baku, terutamanya impor ataupun yang diekspor ke luar negeri? Setiap tantangan selalu ada peluang. Saya ingin mengatakan pertama bahwa kita tidak pernah mengendorse atau menyukai sebuah perang. Perang itu sesuatu hal yang selalu harus kita hindari. Tapi kenyataannya perang itu terjadi. Dan di tahun 2022 terjadi apa yang namanya global supply shock. Artinya pasokan pupuk itu menjadi mengecil. Nah, karena pasokan pupuk itu menurun, maka terjadi kenaikan harga pupuk. Di satu sisi karena sebagian dari bahan baku kita import, kita tentu terdampak dengan kenaikan itu. Tapi di sisi yang lain, Pupuk Indonesia berhasil menangkap peluang itu dengan mengisi ceruk-ceruk pasar yang ditinggalkan karena terjadi gangguan produksi di tempat lain. Sebagai misal di India dan di Australia. Pangsa pasar kita di tahun 2022 itu meningkat signifikan. Nah, itu kita bicara tahun 2022. Di tahun 2023, ya, perang masih berlangsung, tetapi keadaan supply shock tadi itu sudah menurun karena Rusia dan Belarusia sudah kembali bisa mengekspor bahan bakunya, sehingga harga bahan baku pupuk turun. Tetapi yang ingin saya sampaikan, Pupuk Indonesia sebagai pemain global yang sangat besar di urea dan amonia, kita ini bisa mengisi peluang-peluang yang ditinggalkan oleh pesaing. Pupuk Indonesia ini di tahun 2022 sebagai contoh, kita tuh dari sisi pendapatan itu nomor 8 terbesar di dunia. Tapi di tahun 2023, di semester 1 tahun 2023, peringkat kita naik menjadi 6 terbesar di dunia. Jadi artinya apa yang terjadi pada saat terjadi global supply shock itu, kita berhasil memanfaatkan itu untuk menangkap peluang. Kalau kita ngomong import bahan bakunya itu memang harganya naik, tapi bear in mind kita juga mengekspor dalam jumlah yang sangat besar dan menghasilkan devisa yang cukup besar untuk negara. Dan disitulah Pupuk Indonesia memainkan perannya sebagai pemain global yang sangat penting di dalam global supply chain. Jadi apapun yang terjadi di Pupuk Indonesia tentu akan berdampak pada regional, dan posisi itu kita pahami betul. Kita berada sudah pada level itu, sudah pada level global. Jadi menjaga ketersediaan pasokan pupuk itu sangat penting. Kita sangat signifikan di nitrogen base istilahnya, atau orang bilangnya urea. Itu kita jaga betul. Kapasitas produksi kita jaga, produksi kita jaga. Jadi di tahun 2023 kita berhasil menangkap peluang karena perang. Bukan berarti saya setuju dengan perang, kita tidak pernah setuju dengan perang, tetapi kita berhasil mengisi ceruk yang kosong. Jadi kalau kita lihat di regional, tidak terjadi sebuah goncangan pangan, cukup stabil, dan itu kami cukup berbangga bahwa Pupuk Indonesia berpartisipasi secara signifikan di situ.
Kalau untuk KCL sendiri kita tahu bahwa ini kan dikuasai oleh Rusia sekitar 40% dari global. Apakah ada sumber alternatif dari negara lain, Pak? Oh ya, jadi ketika itu salah satu apa yang kita lakukan di tahun 2022 ketika Belarusia dengan Rusia itu terjadi kesulitan untuk mengekspor ataupun mungkin sistem pembayarannya menjadi sangat sulit untuk kita bertransaksi dengan Rusia atau Belarusia, kita tentu mencari pasokan-pasokan baru. Nah, ketika kita mencari pasokan baru itu kita ngelihat ke tetangga kita. Ada pasokan yang cukup signifikan dari Laos misalnya yang bisa mengisi ceruk itu. Jadi sekali lagi pupuk Indonesia is a global company. Posisi kita tuh sangat signifikan, sangat besar. Dan itu yang terus diingatkan kepada kami oleh Pak Menteri BUMN, harus dijaga loh ini kinerjanya. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk regional. Karena kenapa? Kalau pasokan pupuk di regional terganggu, Indonesia juga bisa jadi terganggu. Karena sebagian dari bahan pangan kan diimpor dari negara tetangga. Jadi itulah yang terus kita jaga di pupuk Indonesia, menyadari posisi kita ada di mana. Tapi sejauh ini apakah Indonesia sudah mampu masuk KCL ataupun fosfat dalam negeri, Pak? Nah begini, kalau fosfat atau KCL ini kan barang tambang. Barang tambang itu secara definisi memang biasanya geographically concentrated. Adanya di sana. Dan itu memang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa ada di sana. Fosfat dan potas tidak ada di Indonesia yang bisa ditambang secara efisien dengan cost competitiveness. Nah, langkah kita dalam mengamankan pasokan fosfat dan potas itu tidak berhenti dengan mendiversifikasi sumber dari tadinya Kanada, Belarus, kemudian Rusia, ada sedikit dari Middle East, tetapi kita juga mulai melihat kemungkinan untuk kita bisa mengamankan dengan ikut memiliki beberapa sumber fosfat itu. Karena kan nggak ada di Indonesia, jadi kita harus, kalau sekarang is a transactional basis, kita import begitu. Tapi ke depan kita akan mengamankan pasok dengan cara-cara yang berbeda. Long term contract is one thing, tetapi kita juga akan melakukan, sedang menjajaki kemungkinan untuk kita memiliki tambang-tambang yang menghasilkan fosfat maupun potas itu.